wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Oke, di sini saya Sarul dan teman saya Selvia, Safira, dan Wahyu akan mempresentasikan belajar kognitif. Ini dia tema dari becoming. Satu yaitu pengertian. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogiter, artinya berpikir. Dalam kamus bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi dalam psikologi. Kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap tingkah laku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, menyangka, mempertimbangkan, pengelolaan informasi, dan lain sebagainya. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai suatu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan untuk memperoleh teori. Yang satu yaitu teori Piaget, dan Piaget adalah psikologi yang kesatu yang menggunakan filsafat konstruktivisme, sedangkan teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Ada beberapa tahapan di teori Piaget, yaitu yang kesatu, teori sensorik motorik. Teori sensorik motorik ini terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Di sini memperoleh pengalaman melalui perubahan fisik yang atau gerakan anggota tubuh dan sensorik atau koordinasi alat indera. Yang kedua yaitu tahap praoperasi. Tahap praoperasi ini di umur 2 sampai 6 tahun. Pada tahap ini terjadi operasi konkret atau tindakan kognitif atau mengklasifikasikan objek-objek di sekitarnya. Yang ketiga yaitu tahap operasi konkret. Ini terjadi di umur 6 sampai 12 tahun. Tahap operasi konkret sudah mampu anak itu sudah mampu untuk berpikir logis. Tahap operasional formal ini terjadi pada umur 12 tahun sampai tua. Ini yaitu di tahap lanjut atau di tahap ini sudah mampu untuk apa-apa sendiri. Yang kedua yaitu teori Jerome Bruner. Pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif di dalam belajar di kelas. Untuk itu, dia memakai cara dengan apa yang disebutnya yaitu discovery learning,
yaitu di mana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Di teori ini semuanya siswa disuruh untuk aktif, bukan yang guru itu aktif. Jadi siswa ini aktif. Yang ketiga yaitu teori belajar makna. Belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa dalam bentuk struktur kognitif. Struktur kognitif merupakan struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah ke dalam suatu unit konseptual. Advanced Organizer akan memudahkan siswa untuk mempelajari materi pelajaran yang baru serta hubungan dengan materi yang telah dipelajari. Untuk teori yang keempat dan 5 dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hitemaya. Tentang tokoh teori kognitif yang keempat, yaitu Kurt Lewin. Kurt Lewin mengembangkan suatu teori belajar kognitif field dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Lewin berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan bail yang berasal dari individu seperti tujuan, kebutuhan tekanan kejiwaan, maupun yang berasal dari luar individu sebagai tantangan dan permasalahan. Untuk memahami konsep ini, perlu dipahami bahwa secara tradisional, para psikolog memfokuskan pada keyakinan bahwa karakter individual ialah insting dan kebiasaan, bebas lepas dari pengaruh situasi di mana individu melakukan aktivitas. Namun, Lewin kurang sepaham dengan keyakinan tersebut. Menurutnya, penjelasan tentang perilaku yang tidak memperhitungkan faktor situasi tidaklah lengkap. Intinya, teori Medan berupaya menguraikan bagaimana situasi yang ada di sekeliling individu berpengaruh pada perilakunya. Lanjut pada tokoh kelima, yaitu teori konstruktivisme sosial. Teori ini dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Teori ini muncul karena keprihatinan terhadap perubahan kehidupan masyarakat yang marak dengan problem sosial dan aliran pendidikan yang ada kurang dapat menjawab masalah-masalah sosial yang terjadi. Pandangan yang dianggap lebih mampu menjawab persoalan tersebut adalah pendekatan konstruktivisme Vygotsky. Vygotsky berasumsi bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun fisik. Ia mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya, dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Jadi, perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh diri sendiri, juga ditentukan oleh lingkungan sosial yang aktif pula. Dalam kegiatan pembelajaran, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya melalui interaksi sosial. Maka bentuk-bentuk pembelajaran kooperatif, kolaboratif, serta kontekstual sangat tetap dan tepat diterapkan pada anak-anak. Selanjutnya adalah aspek-aspek kegiatan pembelajaran. Adapun aspek-aspek dalam kegiatan pembelajaran yang berlandaskan aliran kognitif itu ada 5. Yang pertama adalah belajar. Belajar menurut aliran ini adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua adalah pembelajaran. Kegiatan pembelajaran menekankan pada proses daripada hasil. Yang ketiga adalah evaluasi.
Evaluasi adalah proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah peserta didik. Pembentukan pengetahuan harus dilakukan oleh peserta didik, maka peserta didik tersebut harus melakukan kegiatan aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal yang dipelajarinya. Yang kelima adalah pendidik atau guru. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri. Yang terakhir adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan kondisi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang perkembangan kognitif siswa. Jadi, kognitif itu merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan sangat menentukan keberhasilan siswa di sekolah. Jean Piaget menyimpulkan bahwa pengembangan kognisi berlangsung dalam 4 tingkat, yaitu yang pertama yaitu tingkat sensori stage atau tahap sensori motorik, yaitu bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensor, yaitu dengan melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Dan tahap ini berlangsung pada lahir sampai usia 2 tahun. Yang berikutnya yaitu tahap preoperasional stage atau praoperasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar. Dan yang ketiga yaitu konkrete operation stage atau operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada masa ini anak-anak dapat melaksanakan operasi dan penalaran logis yang menggunakan pemikiran intuitif. Yang terakhir yaitu formal operation stage, yaitu pada usia 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini individu melampaui dunia nyata dan pengalaman konkret dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Dan karakteristik perkembangan kognitif peserta didik itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap usia sekolah atau SD dan tahap remaja, yaitu pada saat SMP dan SMA. Yang pertama yaitu pada usia sekolah dasar. Berdasarkan teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Artinya, anak usia dasar sudah memiliki kemampuan untuk berpikir melalui urutan sebab akibat dan mulai mengenali berbagai cara pemecahan masalah yang dihadapinya. Yang berikutnya itu pada masa remaja, pada sekolah SMP dan SMA. Pada masa remaja ini, kemampuan anak sudah semakin berkembang hingga memasuki tahap pemikiran operasional formal, yaitu pada tahap perkembangan kognitif yang dimulai usia 11 dan 12 tahun dan terus berlanjut sampai usia remaja sampai hingga dewasa. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis, sehingga ia mampu berpikir apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi. Mereka sudah mampu berpikir masa akan datang dan mampu menggunakan simbol untuk suatu benda yang belum diketahuinya. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang implikasi teori kognitif terhadap kurikulum dan model pembelajaran. Implikasi berikut dikemukakan Elkin, yaitu perlu sinkronisasi kurikulum dan tingkat kemampuan fisik, kognitif, kebutuhan sosial, dan emosional siswa. Implikasi tambahan terkait pernyataan Piaget, betapa strategisnya interaksi antara individu dan lingkungan sehingga kurikulum perlu fokus pada pengembangan interactive learning.
baik melalui penyediaan materi ajar yang merangsang siswa berinteraksi maupun pemecahan masalah yang relevan dengan pengembangan kognitif, pemahaman, dan keterampilan sesuai tingkat kemampuan siswa. Kesimpulan teori Piaget memberikan arahan tentang krusialnya inisiatif diri setiap anak pada perkembangan kognitif mereka, sehingga diperlukan kurikulum yang memberikan kesempatan belajar yang relevan dengan belajar menemukan melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, pada hal tersebut ada beberapa model pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme didasarkan pada perspektif psikologis dan filosofis bahwa individu membentuk atau mengkonstruksi banyak hal yang dipelajari dan dipahaminya. Satu prinsip psikologi pendidikan yang penting ialah guru tidak memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa yang harus mengkonstruksi materi menjadi pengetahuan dengan menjadikan informasi bermakna bagi dirinya. Strategi pertama untuk mencapai hal itu ialah pembelajaran proses. Siswa dibantu mengolah informasi menjadi pengetahuan bermakna. Hal ini sesuai dengan esensi konstruktivisme, yaitu pengembangan potensi siswa mengkonstruksi informasi menjadi pengetahuannya. Strategi kedua, menurut model pembelajaran konstruktivis, ialah generative learning. Hal ini sesuai prinsip pokok konstruktivis, yaitu semua pembelajaran ditemukan. Walau pengetahuan itu diajarkan guru kepada siswa, siswa harus dibantu agar bisa melakukan kerja mental terhadap informasi baru agar informasi itu menjadi kepunyaan siswa. Menurut Slevin, pembelajaran generatif dilakukan melalui metode khusus sehingga siswa dapat mengolah dan mengembangkan konten menjadi informasi baru. Pendekatan konstruktivisme yang menekankan penemuan, eksperimen, dan pemecahan masalah sudah berhasil diterapkan. Terlihat dari uraian di atas bahwa belajar konstruktivis mengembangkan pembelajaran tradisional yang fokus pada transmisi pengetahuan atau knowledge transmission, menjadi membentuk siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan bahkan dapat menggenerasi pengetahuan, serta membantu siswa mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya, ada perbedaan besar antara materi ajar atau konten kurikulum dan pengetahuan. Yang terdahulu adalah bahan ajar dalam buku teks untuk diajarkan guru kepada siswa, sedangkan yang kemudian adalah hasil siswa merekonstruksi materi itu menjadi pengetahuan. Implikasinya yaitu pada kurikulum. Materi yang gagal direkonstruksi siswa menjadi pengetahuan merupakan informasi bagi siswa, belum menjadi pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, pembelajaran penemuan. Pendekatan penemuan mulai berpengaruh sekitar tahun 1950-an. Semenjak itu banyak penelitian dan diskusi dilakukan tentang hakikat penemuan. Salah satunya yaitu Jerome Bruner yang mengatakan bahwa jika kita akui premis tradisional tentang superioritas intelek manusia sebagai rahmat Tuhan yang luar biasa, kita harus menerima fakta bahwa pengetahuan paling unik dan bermanfaat bagi manusia ialah pengetahuan yang ditemukan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, pembelajaran penemuan adalah pembelajaran yang diperoleh siswa sendiri, bukan hasil pengajaran guru. Strateginya ialah siswa dimotivasi untuk menemukan saling hubungan antar semua elemen pengetahuan sesuai kurikulum. Selain itu, pembelajaran penemuan merupakan proses induktif. Para siswa dibantu menformulasi prinsip-prinsip, mengenal atau menetapkan generalisasi sebagai hasil pengalaman sendiri atas materi pelajaran. Bandingkan dengan pembelajaran deduksi, siswa diberi konsep, prinsip, generalisasi, atau suatu formula dan ditunjukkan kepada siswa bagaimana menerapkan prinsip dan generalisasi dalam berbagai situasi. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran penemuan adalah metode pembelajaran konstruksionisme, sebab siswa lebih memahami makna pengetahuan, nilai, dan sikap ketika siswa menemukan sendiri pengetahuan tersebut dibandingkan pengetahuan yang diterimanya dari guru. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. David Ausubel membedakan meaningful learning dan rote learning. Pembelajaran hafalan mengacu pada hafalan fakta atau asosiasi seperti daftar penggalian bilangan, simbol kimia, rumus matematika, kosakata bahasa asing, dan lain-lain. Sebaliknya, pembelajaran bermakna timbul ketika materi ajar terkait dengan pengetahuan, konsep, atau informasi yang telah dikuasai siswa. Tetapi, Ausubel tidak menganggap hafalan negatif. Hanya pembelajaran hafalan menjadi negatif karena sudah terlalu berlebihan.
Telah disinggung di muka bahwa pengetahuan penerimaan bisa diupayakan menjadi pembelajaran bermakna dengan jalan mengaitkan materi baru dan pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Sebaliknya, menurut Al-Sabal, pengetahuan penerimaan bisa menjadi hafalan jika pengetahuan baru tidak terkait pengetahuan yang telah diketahui siswa, karena tidak ada kaitan pengetahuan yang telah ada dalam struktur kognitif siswa dan pengetahuan baru. Yang keempat, Advanced Organizers. Al-Sabal mengembangkan suatu cara untuk memberikan orientasi kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari untuk membantu siswa memahami informasi baru. Pemahaman awal sebagai pengajaran ekspositori berfungsi membantu siswa mengetahui informasi umum tentang pokok yang akan dipelajari siswa selanjutnya. Misalnya, dalam mengajarkan suatu novel, guru memberikan ringkasan atau tema pokok novel itu sebagai advanced organizer sebelum siswa membaca sendiri novel tersebut. Kemudian, guru membimbing diskusi mengenai berbagai konsep seperti kesetiaan, kemandirian, konflik, dan lain-lain. Dari uraian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Al-Sabal menjagokan pembelajaran deduktif, yaitu diajarkan terlebih dahulu ide umum yang diikuti ide spesifik. Hal ini mengharuskan guru untuk membantu siswa memilah-milah suatu konsep ke dalam beberapa bagian kecil terkait untuk kemudian diintegrasikan kembali dengan konten yang bersamaan dengan memori siswa. Nah, sudah cukup penjelasan tentang teori kognitif siswa. Dari teman-teman, mungkin bila ada yang kurang paham, kami mohon maaf, nanti bisa ditanyakan dan kita dapat diskusi bersama. Kita cukupi presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.